Selamat pagi semuanya. Saya Neta Astenina Siagian, merupakan mahasiswa dari Universitas Pasir Pangarayan, Prodi Pendidikan IPS kelas B dengan NIM 2138037. Di sini saya ingin membuat video tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang berjudul dengan sarana ilmiah. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan hasil makalah saya pada hari ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang dimana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kita di pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Eti Merina Brahmana MSI, yang dimana sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang sarana ilmiah dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Sarana ilmiah merupakan alat bagi kegiatan ilmiah untuk membantu langkah-langkah ilmiah mendapat kebenaran. Jadi, sarana ilmiah juga merupakan suatu alat yang artinya dengan alat tersebut membuat manusia dapat berbuat sesuatu untuk mendapatkan ilmu baru atau teori yang lain dengan melaksanakan kegiatan ilmiah. Jadi, apa saja yang termaksud dalam sarana ilmiah? Dalam sarana ilmiah ada 4 sarana berpikir ilmiah. Yang pertama itu bahasa, logika, matematika, dan yang terakhir statistika. Jadi, ada beberapa pengertian bahasa menurut para ahli. Menurut Surya Sumantri, bahasa merupakan lambang serangkaian bunyi yang membentuk suatu arti tertentu. Bahasa juga merupakan pernyataan pikiran atau perasaan sebagai alat komunikasi manusia yang terdiri dari kata-kata atau istilah-istilah dan sintaksis. Menurut para ahli Sanwiji Suwandi, bahasa merupakan sistem lambang yang arbiter yang digunakan oleh masyarakat tertentu untuk bekerja sama, berinteraksi, dan untuk mengidentifikasi diri. Ada beberapa ciri-ciri bahasa. Yang pertama itu, bahasa itu berpola atau beraturan. Yang kedua, bahasa itu seperangkat simbol yang arbitrer. Bahasa itu vokal atau bunyi, dan yang terakhir bahasa itu komunikasi. Dan unsur-unsur yang ada di dalam bahasa yaitu yang pertama simbol-simbol, yang kedua simbol-simbol vokal, dan yang ketiga simbol-simbol vokal arbitrer. Selain dari ciri-ciri dan unsur-unsur bahasa, ada juga fungsi bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat untuk mengkomunikasikan suatu gagasan kepada orang lain. Selain itu, bahasa juga sebagai sarana berpikir ilmiah. Peranan bahasa dalam sarana berpikir ilmiah yaitu sebagai alat komunikasi verbal untuk menyampaikan atau mengucapkan hasil-hasil perenungan seseorang kepada orang lain agar bisa dipahami dan dimengerti. Selain dari bahasa, matematika juga termasuk dalam sarana ilmiah. Matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Matematika juga merupakan ilmu deduktif. Nama ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasari atas pengalaman seperti halnya yang terdapat dalam ilmu-ilmu empirik, melainkan didasarkan atas deduksi-deduksi atau penjabaran-penjabaran. Selain pengetahuan, matematika juga memberikan bahasa, proses dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk dan kekuasaan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan alam, matematika memberikan kontribusi yang ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk penghitungan dan pengukuran. Untuk ilmu sosial,
dapat ditandai oleh kenyataan bahwa kebanyakan dari masalah yang dihadapinya tidak mempunyai pengukuran yang mempergunakan bilangan dan pengertian tentang ruang adalah sama sekali tidak relevan. Kemudian yang selanjutnya mengenai sarana ilmiah logika. Pengertian logika. Logika adalah sarana berpikir sistematis, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir. Sistematika logika terdiri atas dua. Yang pertama itu yakni logika naturalis atau kecakapan berlogika berdasarkan kemampuan akal bawaan manusia. Dan yang kedua itu logika artifisialis atau logika ilmiah. Jadi menurut metode dibagi dua, yakni logika tradisional, yakni logika yang mengikuti Aristotelian, dan logika modern. Jadi ada beberapa aturan cara berpikir yang benar. Yang pertama itu mencintai kebenaran, yang kedua ketahuilah apa yang sedang dikerjakan, yang ketiga ketahui apa yang dikatakan, dan yang keempat buatlah pembeda dan klasifikasi yang semestinya, yang kelima cintai definisi yang tepat, dan yang keenam itu ketahuilah mengapa ditarik kesimpulan seperti itu, yang ketujuh minimalisir kesalahan dan berani bertanggung jawab, serta dapat menerima letak kesalahan. Dalam sarana ilmiah, statistik juga merupakan sarana berpikir ilmiah. Pada mulanya, kata statistik juga diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka maupun tidak berwujud angka, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Dalam kamus ilmiah populer, kata statistik berarti tabel, grafik, daftar informasi, angka-angka, informasi. Sedangkan kata statistika berarti ilmu pengumpulan, analisis, dan klasifikasi data, angka sebagai dasar untuk induksi. Statistika sebagai sarana berpikir induktif. Statistika merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan induktif secara lebih seksama. Statistik merupakan sarana berpikir yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah. Sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah, statistik membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan terjadi secara kebetulan. Jadi peranan statistika dalam tahapan metode keilmuan ada beberapa metode-metodenya. Yang pertama itu observasi, yang kedua hipotesis, yang ketiga ramalan, dan yang terakhir itu pengujian kebenaran. Hubungan antara sarana ilmiah, bahasa, matematika, logika, dan statistika. Sarana berpikir ilmiah berupa bahasa sebagai alat komunikasi verbal untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain, sedangkan logika sebagai alat berpikir agar sesuai dengan aturan berpikir sehingga dapat diterima kebenarannya oleh orang lain, sedangkan matematika berperan dalam pola berpikir deduktif sehingga orang lain dapat mengikuti dan melacak kembali proses berpikir untuk menemukan kebenarannya. Dan statistika berperan dalam pola berpikir induktif untuk mencapai atau mencari kebenaran secara umum. Sekian untuk hasil makalah saya yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.